Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang budidaya unggas petelur, yaitu materi pokoknya tentang ide dan peluang usaha. Baik, untuk kompetensi dasar di kelas 12 pada budidaya unggas petelur, di sini ada kompetensi pengetahuan. Untuk kompetensi pengetahuan diharapkan siswa dapat memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Dan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ya, ini adalah daftar materi pembelajaran untuk budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah perencanaan, lalu yang kedua sistem produksi, lalu yang ketiga evaluasi kegiatan usaha, lalu yang keempat media promosi, dan yang kelima terakhir adalah sistem penjualan konsinyasi. Ya, untuk pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Ya, jadi sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, alangkah baiknya kita membuat sebuah planning atau perencanaan. Jadi untuk setiap kegiatan yang akan kita lakukan, kita dapat tersusun rapi ya. Jadi apa yang akan kita kerjakan dapat diketahui dengan jelas. Jadi tidak melebar pekerjaan yang tidak diperlukan. Ya, untuk ide dan peluang usaha di sini akan diterangkan mengenai peternakan ya. Peternakan adalah salah satu aktivitas dalam agribisnis dalam membudidayakan hewan. Untuk hewannya berikut ini adalah unggas. Ya, manusia membutuhkan protein, energi, vitamin, dan mineral yang terdapat pada hasil hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka atau manusia. Untuk hewan petelur yang dapat dipeternakan antara lain contohnya ada ayam ya, ada bebek, dan ada lagi burung dara. Nah, ini adalah hewan-hewan petelur yang dapat dikonsumsi. Ya, ada juga sebetulnya hewan yang dapat dibudidayakan dengan harga yang lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan hewan yang dikonsumsi. Contohnya adalah burung yang berkicau. Jadi ini adalah burung-burung yang memang khusus untuk hobi saja ya. Jadi itu ada burung yang dapat dijual dengan harga tinggi. Untuk sumber daya dalam budidaya unggas petelur kita ada 7 macam ya. Yang pertama adalah man atau manusianya, lalu yang kedua money atau uang, lalu yang ketiga material atau bahan baku, dan keempat adalah machine and tools. Lalu kelima adalah method atau cara, yang keenam market atau pasar, dan ketujuh informasi. Nah, pada sumber daya unggas ini ada 3 poin yang penting, yaitu yang pertama adalah material ya, lalu yang kedua mesin atau alat, lalu yang ketiga adalah cara. Nah, ini adalah sumber daya yang akan kita pelajari dalam perencanaan budidaya unggas petelur. Nah, lanjut di sini untuk sumber daya material atau bahan baku. Dalam budidaya unggas terdapat bahan baku yang harus disiapkan, antara lain yang pertama yaitu unggasnya ya. Sudah jelas, kita bisa pilih nih ayam, bebek, atau burung dara. Ini untuk unggas-unggas yang dikonsumsi. Lalu yang kedua bisa dengan sumber daya bahan pangan. Nah, ini ada contohnya untuk bahan pangan unggas ada pelet, ada poroto, terus ada jagung giling atau ditumbuk, lalu gandum, lalu beras tumbuk, lalu ada dedak, dan ada sorghum. Nah, ini adalah bahan pakan untuk unggas. Lalu sumber daya yang ketiga kita butuh kandang. Ya, kandangnya untuk ayam, bebek, dan burung dara tinggal disesuaikan saja ya dengan kondisi rumah atau halaman atau lahan kita. Lalu yang keempat sumber daya vitamin. Nah, ini untuk kesehatannya ya, sumber daya material untuk unggas. Lanjut, nah berikut adalah bahan pakan untuk ayam ya.
Nah, ini saya tampilkan atau display gambar-gambar pakan untuk unggas ayam. Yang pertama kita bisa kasih pelet ya, lalu gandum yang sudah digiling, lalu ada lagi ubi cincang, dan ini ada dedak, lalu ada beras bubuk untuk anakan ayam ya atau piyik, lalu ada jagung giling, lalu ada lagi sorghum. Ya, ini adalah daftar pakan yang bisa kita berikan untuk ayam. Lalu di sini saya display lagi daftar pakan untuk bebek, sama ya, kurang lebih mirip. Ada pelet, gandum, lalu ada bungkil kedelai, ada dedak, lalu singkong, kemudian jagung, lalu tepung ikan ya, tepung ikan ini ikan yang dihaluskan, lalu ada sorghum ya, lalu tepung roti. Nah, ini daftar pakan yang bisa kita berikan untuk bebek. Nah, berikutnya bahan pakan yang kita berikan untuk burung dara. Ada jagung, ada kacang hijau, lalu ada beras merah. Nah, lanjut untuk pemberian vaksin atau vitamin. Vaksinasi merupakan pencegahan ya, agar unggas memiliki antibodi sehingga tidak mudah diserang penyakit. Ya, seperti kita ketahui, unggas pada waktu dahulu pernah terdapat penyakit yang bernama flu burung. Nah, itu mengakibatkan unggas-unggas banyak yang mati. Oleh karena itu diberilah vaksin ya untuk unggas. Ya, untuk pemberiannya bisa diberi melalui tetes mata ya, atau intraokular, lalu melalui mulut. Yang ketiga bisa melalui suntikan ya, di lipatan sayap atau leher, atau di badannya atau dagingnya. Lalu yang keempat melalui pakan atau makanannya, yaitu dengan cara feeding. Nah, ini ya, bisa kita lihat untuk vaksin, pemberian vaksinnya melalui mata, lalu melalui mulut, kemudian disuntik di badannya, lalu melalui pakanannya ya, disisipkan melalui makanannya. Ya, berikutnya di sini ada kandang unggas. Untuk kandang ayam ya, kita lihat bentuknya seperti ini ya. Lalu kandang bebek lebih terbuka ya dibandingkan dengan ayam. Lalu di sini kita lihat lagi untuk kandang burung dibuat sekat-sekat seperti ini. Oke, lanjut untuk sumber daya, mesin, and tools atau peralatan untuk budidaya unggas. Yang pertama, kita perlu sumber daya alat, yaitu alat makan dan minumnya. Lalu yang kedua ada brooder atau untuk penghangat ya. Sebenarnya brooder itu adalah lampu ya, lampu pijar yang ditaruh di dalam kandangnya. Kemudian termometer untuk melihat suhu daripada ruangan. Kemudian ada selang dan skop, ini untuk membersihkan ya, atau pemberian pakan atau membersihkan kandang. Lalu ada ember dan gayung, ini sama ya untuk membersihkan. Kemudian ada jaring dan kawat, ini kalau kita mau membuat sebuah kandang, jadi kita butuh jaring dan kawat. Lalu ada lagi di sini ada egg tray. Egg tray ini untuk tempat menaruh telur-telur yang akan dijual atau panen. Lalu ada lagi alat palu, paku, dan papan, ini untuk pembuatan kandang. Nah, ini adalah sumber daya, mesin, and tools atau peralatan untuk budidaya unggas. Selanjutnya sumber daya cara ya. Ya, berikut merupakan sumber daya metode atau cara yang dapat dilakukan dalam budidaya unggas. Yang pertama, kita membuat penjadwalan pemberian pakan ya. Untuk penjadwalan pemberian pakan harus dilakukan setiap hari ya, minimal 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Lalu yang kedua, penjadwalan pembersihan kandang. Nah, ini untuk menjaga kesehatan daripada unggas agar tidak mudah terserang penyakit dari kotorannya unggas tersebut. Lalu yang ketiga, penjadwalan pemberian vitamin. Ya, lanjut untuk administrasi dan pemasaran budidaya unggas petelur. Administrasi berkaitan dengan SOP atau Standard Operating Procedure, atau bahasa Indonesianya prosedur baku.
SOP dalam administrasi antara lain yang pertama, pemilihan bibit, lalu yang kedua pemilihan bahan pakan berkualitas, lalu jadwal pemberian pakan, yang keempat, memberikan tempat kandang unggas, dan terakhir pemberian vaksin secara teratur. Untuk pembuatan proposal usaha budidaya unggas, jadi jika sumber daya uang kita minim, jadi kita dapat membuat sebuah proposal kerjasama dengan pihak lain atau bank ya, untuk mengajukan kredit usaha mandiri. Nah, dalam perencanaan usaha dapat dituangkan dalam sebuah proposal. Ya, berikut adalah kerangka utama ya dalam penyusunan proposal. Ya, secara umum berisi yang pertama adalah visi misi ya. Lalu yang kedua analisis peluang usaha, yang ketiga detail pemasaran atau marketing, yang keempat proses produksinya. Ya, tadi proses produksi berarti metodenya ya, sumber daya caranya. Kemudian yang kelima perhitungan modal dan harga jual. Nanti dari sumber daya alat kita jadikan sebagai perhitungan modal. Nanti kita buatkan sebuah tabel yang berisi daftar pengeluaran yang harus kita butuhkan. Dan harga jual ya, nanti kita tentukan harga jual per ekor, baik itu budidaya ayam atau budidaya bebek ya. Lalu yang terakhir kita buat perhitungan rugi laba. Dari perhitungan modal atau pengeluaran nanti dibandingkan dengan total jumlah ekor yang kita miliki dikalikan dengan harga satuannya. Jadi kalau misalnya untuk penjualan unggas biasanya harganya itu per ekor ya, tergantung dari besar kecilnya tubuh daripada unggas tersebut. Nah, setelah didapatkan perhitungan rugi laba dari pendapatan dikurangi pengeluaran, maka didapatlah analisis keuntungannya ya, apakah untung ataukah rugi. Nah, nanti dibuatlah sebuah detail perhitungan analisis keuntungannya untuk penyusunan proposal ini ya. Oke, saya kira demikian ya untuk materi pertemuan ini tentang ide dan peluang usaha budidaya unggas petelur. Baik, untuk kalimat motivasi kali ini yaitu ketika kamu ingin meraih impian namun hanya mengandalkan kecerdasan, maka sama saja seperti burung tanpa sayapnya yang tidak akan pernah bisa terbang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.